Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, silahkan salah satu memimpin doa dulu, Mas Faris. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa dimulai. Raditu billahi rabban bil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, semuanya sehat hari ini? Ada yang nggak masuk? Siapa? Yusuf. Kenapa Yusuf? Sakit apa? Demam. Mulai dari aku. Kemarin kayaknya masih sehat tuh. Kemarin itu enggak sekolah. Harus sehat. Lalu di minggu ini kita akan belajar tentang teks iklan, ya. Teks iklan. Sudah pernah mendengar iklan? Sudah pernah lihat iklan di TV? Di media cetak? Di koran mungkin? Majalah? Sudah. Fungsinya apa? Iklan itu apa sih sebenarnya? Teks iklan itu apa? Memamerkan produk. Biar apa? Tujuannya apa? Menarik pelanggan gitu ya. Nah, kira-kira antum punya produk, kalian punya produk gitu ya. Tidak kalian iklankan. Kira-kira orang akan kenal nggak? Mau membeli nggak? Enggak. Terus kira-kira iklan itu efektif enggak untuk memperkenalkan produk sehingga masyarakat itu tertarik untuk membeli? Efektif enggak? Nah, sekarang pertanyaan lagi, lebih efektif menggunakan iklan dari media di televisi atau kita iklan dengan cara door to door? Artinya dari pintu ke pintu gitu. Lebih efektif mana? Dari pintu ke pintu. Jadi kalau ada 100 rumah itu kita datang ke 100 rumah gitu ya. Ya. Lebih efektif mana? Pakai media digital atau konvensional dengan kita mendatangi satu persatu gitu? Hah? Mas Mujahid? Digital. Kenapa? Lebih mudah. Jangkauannya lebih luas. Mulai saya akan membacakan sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini gitu ya. Yang pertama, jadi setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan struktur dan ciri bahasa teks iklan. Strukturnya dan ciri-cirinya. Yang kedua, menganalisis beberapa contoh iklan berdasarkan struktur dan bahasanya. Tiga, menyusun teks iklan sederhana yang menarik, singkat, dan persuasif. Dan keempat, menunjukkan sikap percaya diri dan kerjasama selama diskusi. Nah, sebelum lebih lanjut, di sini saya akan membagikan soal pretest ya. Kita lihat ya, dari pretest ini nanti kita akan tahu seberapa dalam kalian mengenal tentang teks iklan. Ya, nanti kita akan kasih stimulus ya nanti setelah ini. Jadi setelah nilainya jelas, nanti kita akan kasih stimulus. Nanti di akhir juga ada namanya post test ya.
Jadi post test ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan kalian setelah diberikan stimulus atau pembelajaran. Saya kasih waktunya 2 menit lagi ya. Masyarakat dengan tujuan mempengaruhi dan menarik perhatian pembaca atau pendengar agar melakukan tindakan tertentu. Nah, jadi teks iklan itu tidak cuma produk saja, tetapi juga jasa, gitu ya. Jasa, kegiatan, atau layanan masyarakat dengan tujuan mempengaruhi dan menarik perhatian pembaca atau pendengar agar melakukan tindakan tertentu. Nah, kalau produk jelas kayak Aqua itu kan dia termasuk produk gitu ya. Nah, kalau jasa pijat mungkin misalkan kan gitu kan. Jasa sedot WC. Nah, itu kan termasuk jasa ini. Kegiatan mungkin ada festival apa, terus Car Free Day misalkan diiklankan seperti itu. Atau juga layanan masyarakat, misalkan iklan tentang bahaya merokok. Nah, itu termasuk iklan layanan masyarakat. Iklan layanan tentang jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk iklan layanan masyarakat. Nah, contohnya apa? Contoh tindakannya untuk apa? Yang pertama adalah memberi produknya. Kalau memang di situ adalah iklan tentang produk, ya Mas Faruk ya. Yang kedua menggunakan jasanya. Nah, jasa di sini banyak. Jasa potong rumput misalnya. Jasa antar jemput makanan kayak Shopee Food gitu kan. Atau GoFood gitu ya. Atau mungkin jasa panti pijat gitu. Ya, pijat kesleo gitu kan. Ya. Atau juga biar mengikuti kegiatan. Ya. Dan juga contoh tindakan lainnya adalah menyadari pentingnya pesan layanan masyarakat ini. Misalkan tadi ya, bahaya membuang sampah sembarangan gitu. Nah, menyusun teks iklan. Fungsi dan tujuan iklan ya. Jadi fungsi iklan itu apa? Yang pertama untuk memberikan informasi tentang produk atau jasa. Ya. Yang kedua mempengaruhi atau mengajak masyarakat. Yang ketiga meningkatkan minat atau kebutuhan konsumen. Yang keempat membangun citra positif sebuah produk atau brand. Cuci muka dulu sana. Kuncinya tadi mana Mas Tinto? Saya bawa. Cuci muka dulu. Ya. Nah, itu fungsi iklan ya. Yang selanjutnya ada tujuan iklan. Yakni menyampaikan pesan secara cepat dan mudah dipahami. Ya. Jadi iklan itu tujuannya adalah menyampaikan pesan secara cepat dan mudah dipahami. Makanya tidak ada iklan itu panjangnya sampai 5 menit, 10 menit itu kan nggak ada. Kalau nanti jadi 10 menit itu nanti jadinya film gitu kan. Ya, film pendek gitu ya. Makanya iklan itu rata-rata kan pendek gitu kan. Paling cuma kayak reel gitu ya. Cuma 30 detik atau 40 detik gitu ya. Yang kedua, menarik perhatian konsumen. Nah, jadi dengan iklan itu biar konsumen itu tertarik gitu ya untuk membeli produknya atau menggunakan jasanya. Terus mengajak atau membujuk audiens. Ya. Untuk apa? Ya untuk membeli
produknya atau menggunakan jasanya gitu loh. Atau bahkan mengikuti mengikuti anjuran dari iklan tersebut. Yang selanjutnya yang keempat adalah membangun kesadaran masyarakat untuk iklan masyarakat ya ini ya. Jadi membangun kesadaran masyarakat. Misalkan rokok membunuhmu gitu kan. Itu kan termasuk himbauan ini ya. Termasuk himbauan. Nah, harapannya apa? Ya masyarakat itu mengikuti gen orang merokok lagi gitu kan. Ya. Sudah tahu tentang bahaya merokok gitu ya. Tapi masih dihisap gitu kan ya. Itu namanya orang yang mencelakakan dirinya sendiri gitu. Oke. Mas Haris, ya. Nah, ciri-ciri teks iklan. Bahasa singkat, padat dan jelas. Nah, jadi iklan itu hanya menggunakan bahasa yang singkat, padat dan juga jelas. Nggak usah bertele-tele gitu ya. Iklan sampai 5 menit dengan bahasa yang muluk-muluk dan susah untuk dipahami kan gitu ya. Nah, itu nanti malah jadi orang itu akan malah jadi bosan gitu ya. Malah jadi bosan, tidak tertarik untuk membeli atau memakai produknya. Yang selanjutnya adalah persuasif, bersifat membujuk atau mengajak. Ya, misalkan, ayo pakai produk ini. Ya. Produk ini bagus untuk kesehatan. Pakai, minum aqua, gitu kan? Dibuat dari air mata pegunungan, sehat dan menyegarkan. Nah, itu kan termasuk ajakan, Mas. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah menggunakan kata-kata positif dan menarik. Ya. Kayak iklan Le Mineral itu ya. Apa itu? Kayak ada manis-manisnya gitu kan. Nah, itu kan kata-kata yang positif dan juga menarik ini. Meskipun jadi iklan non komersial itu bertujuan untuk mengedukasi masyarakat sebenarnya. Ya. Ada juga jenis iklan yang berdasarkan media. Ada media cetak, elektronik dan juga digital. Ya. Iklan cetak ini iklan yang dicetak atau dipasang di koran, majalah, brosur ataupun poster gitu ya. Jadi bisa ditempel-tempel. Kayak ini ya. Kita kan buat iklan cetak untuk apa ini? Untuk kegiatan ini ya. Kegiatan besok ini kan tanggal 2 ini kan Ajis Gagap itu kan. Nah, itu termasuk iklan juga. Iklan apa? Iklan biar orang itu datang gitu ya untuk mengikuti kegiatan. Berarti dia termasuk iklan apa? Poster itu. Kayak poster yang kita buat untuk kegiatan besok ini. Iklan apa? Ya kan cetak kan? Cetak, tapi dia masuk dalam iklan apa gitu loh. Kok media? Kok media? Kok media, Mas? Masa media? Iklan ke kegiatan toh. Kan ada tadi produk, jasa, kegiatan dan layanan masyarakat toh. Ya kan? Ya, layanan kalau iklan kegiatan berarti kan mengiklankan tentang kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan apa? Biar masyarakat itu datang untuk mengikuti kegiatannya, gitu kan? Nah, pamflet kegiatan yang akan besok kita adakan itu ya, kita pasang di masjid-masjid atau mungkin di jalan-jalan ini ya. Itu kan termasuk pamflet sebenarnya. Dia kan masuknya di iklan cetak nanti. Tujuannya apa? Biar masyarakat itu kan untuk datang gitu kan. Biar ikut kegiatan tabligh kabarnya kan gitu kan. Nah, ada juga iklan elektronik ya. Ini bisa melalui TV dan juga radio. Ya. Ada juga iklan digital. Ini melalui media sosial, website, Google Ads, video TikTok ataupun YouTube gitu ya. Kalau Google Ads biasanya nanti berbayar. Kalau di Facebook Ads itu ya, itu juga berbayar juga gitu.
YouTube Ads itu juga berbayar. Tetapi kalau yang gratis ya tinggal bikin apa? Flyer nanti di-upload di YouTube atau di Facebook gitu ya. Itu nggak berbayar kan gitu. Cuma itu nggak efektif sepertinya ini. Kalau followersnya banyak ya nggak masalah ini. Kalau followersnya sedikit ya sama aja ini. Seperti itu. Ini ya, jadi contoh iklan produk di belakang. Atau Tinta mau sendiri? Kalau mau sendiri di belakang udah. Ini nih. Makanan apa? Udah jelas makanannya, udah ada di gambaran. Produk atau jasa? Produk apa? Hah? Sabun cuci muka. Ini loh. Oh. Udah. Nah, itu baru videonya. Baru videonya. Ya udah, yang satunya tinggal di ini loh. Di downloadnya tuh. Nah, salah satu. Nah, itu tinggal ditarik. Atau kalau di copy. Bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil iklan kami, hasil buat iklan kami di AI ChatGPT. Ini hasilnya. Kami membuat iklan produk bin geprek. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini, Mas? Rosid? Buat iklan ya. Buat iklan. Terus, Mas? Faris? Kita belajar apa hari ini? Yang lain? Membuat iklan menggunakan kita. Ya, saya kasih waktu 5 menit atau 5 menit cukup ya? 5 menit.